Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan penanaman tanaman alpukat di tanah. Hal ini penting karena apa? Karena kalau faktor-faktor ini kita perhatikan dengan baik, insya Allah nanti tanaman alpukat yang teman-teman tanam di tanah itu akan tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan subur dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Adapun hal yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan penanaman di tanah secara langsung, itu yang pertama adalah lokasi dari tempat yang akan kita tanam. Kita harus memperhatikan bahwa diusahakan lokasi tempat kita menanam tanaman alpukat itu adalah terkena cahaya matahari secara langsung. Di situ diusahakan setiap hari itu bisa terkena sinar matahari sedikitnya 80% ya. Jangan sampai di situ ketika kita menanam tanaman alpukat di tanah itu jangkauan sinar mataharinya tidak bisa secara langsung mengenai tanaman yang kita tanam. Hal ini penting teman-teman. Ketika kita menanam di lokasi yang di situ terjangkau sinar matahari, mendapatkan penyinaran matahari secara maksimal, itu akan membantu tanaman dalam melakukan pemasakan makanan yang akan dialirkan ke seluruh bagian tanaman. Dalam artian, ketika cahaya matahari terpenuhi dengan cukup, maka proses dari fotosintesa yang dilakukan tanaman itu akan berlangsung dengan optimal. Sehingga apa? Sehingga makanan bisa terdistribusikan dengan baik ke seluruh bagian tanaman. Itu poin yang pertama, adalah lokasi harus terjangkau sinar matahari secara maksimal. Kemudian poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah mengenai lubang tanam ya. Jadi diusahakan ya teman-teman ya, ketika kita melakukan penanaman alpukat, lubang tanam dari tanaman yang akan kita tanam, usahakan di situ merupakan lubang tanam yang ideal ya. Kemudian lubang tanam yang ideal itu seperti apa? Lubang tanam yang ideal itu kalau menurut kami itu adalah panjang dan lebarnya itu sekitar 60 sampai 80 cm ya teman-teman ya. Panjang lebar dan kedalamannya itu juga 60 sampai 80 cm. Akan tetapi lebar dan kedalaman panjang lebar dan kedalaman lubang tanam itu silahkan disesuaikan dengan ketinggian tanaman alpukat yang teman-teman tanam. Tapi pada intinya ketika lubang tanamnya itu memadai, maka pertumbuhan dari perakarannya itu juga akan menjadi optimal dan maksimal ya teman-teman ya. Itu adalah poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga, ketika kita sudah memilih lokasi yang terjangkau sinar matahari, kemudian yang kedua lubang tanamnya ideal, yang ketiga sebelum kita melakukan penanaman, usahakan lubang tanam tersebut sudah kita berikan pupuk ya, pupuk baik di situ pupuk kompos ya atau pupuk organik ya. Kemudian di situ kita taburkan diasenon ya, dan yang ketiga kita taburkan kapur dolomit ya. Ini adalah bahan campuran yang perlu kita berikan di lubang tanam yang mana nanti tanaman alpukat kita tanam di situ ya. Jadi setelah lubang tanam siap, di situ silahkan dikasih pupuk kapur dolomit dan diasenon ya. Adapun selanjutnya yang keempat ya, yang keempat yaitu kita harus melakukan perawatan secara rutin ya teman-teman ya. Perawatan secara rutin itu seperti apa? Perawatan secara rutin itu adalah kita secara rutin memberikan pupuk ya, memberikan di situ pengairan ya, siraman air ya.
pupuk, air ya, kita harus perhatikan ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, untuk setiap lokasi tanah ya, tanah di sekitar dari tanaman ini sebaiknya secara rutin kita gemburkan ya, kita dangir, kita gemburkan, agar supaya apa? Agar supaya ketika kita melakukan penyiraman ke dalam tanah tersebut mudah terserap ya, ataupun ketika kita melakukan pemupukan itu mudah terserap oleh akar dari tanaman ya. Sehingga apa? Sehingga ketika pemupukan, pengairan yang kita berikan mudah terserap, akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman tersebut ya. Jadi setelah kita lakukan pemupukan dan penyiraman, alangkah baiknya di situ tetap kita lakukan penggemburan, atau di situ kita gemburkan tanah di sekitar lokasi yang mana tanaman kita tanam, sehingga proses penyerapan nutrisi yang kita berikan itu berjalan dengan bagus ya. Dan ini adalah contoh tanaman ya teman-teman ya, contoh tanaman yang sudah kita lakukan langkah-langkah tadi ya. Kalau kita lihat tanaman ini tumbuh dengan subur ya, tumbuh dengan bagus, dan di situ kalau kita lihat ini walaupun di situ musim kemarau, tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Maka dari itu teman-teman, ketika kita melakukan penanaman, silahkan di situ kita perhatikan hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan kita dalam melakukan penanaman. Demikian teman-teman sharing informasi dari saya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.